Oke, selamat datang di Analisa Market Gadis Forex. Hari ini tanggal 26 November tahun 2024. Nah, hari ini hari Selasa. Saya Shiva dan Gadis Forex mau menganalisa dan memprediksi pergerakan market ke depannya, terutama di 3 pair yaitu gold, oil, dan Bitcoin. Nah, ini setelah pergerakan uh, gold yang kemarin ini cukup rontok secara signifikan, ternyata hampir 100 pips ya mungkin ya. Iya betul, lebih ya Kak Siva. Dari 2721 kemarin tuh ternyata turun sampai 2610. Iya. Jadi kurang lebih 110 pips ya. Sorry, 110 poin. 110 poin. Iya, 110 poin. Nah, kira-kira secara fundamental ini apa yang membuat harga gold bisa turun sebegitu dalam ya, koreksi sebegitu dalam? Karena karakter dari gold sendiri kalau dia bergerak sangat panjang berarti ada fundamental yang mengikutinya gitu ya Kak Siva ya. Sebenarnya kemarin kita siang tuh sudah bahas, jadi harga gold itu jika bergerak sangat panjang atau sangat dalam ya, baik itu penurunan yang tajam atau kenaikan yang tajam, itu biasanya diikuti dengan fundamental Kak Siva. Nah, kemarin siang kita sudah bahas bahwa Hizbullah dan Israel sedang sepakat untuk gencatan senjata ya. Ketika berita itu rilis, maka gold terkoreksi sampai siang itu tertahan di 2650-an ya Kak Siva. Ya, Nah, kemudian ketika sesi Eropa buka sempat ada pergerakan naik atau perlawanan ya gold ke 2680-an. Kemudian ketika sesi Amerika buka, nah gold kembali turun sampai 2610. Ini salah satunya selain tadi ada gencatan senjata, ini juga Donald Trump sedang mempersiapkan kandidat-kandidat terbaik untuk kabinetnya nanti ya ketika dia dilantik, masa kepemimpinannya dia. Nah ini yang juga membuat strong dollar karena banyak investor ini beranggapan atau berharap ya lebih tepatnya bahwa Donald Trump ini memang akan membawa apa ya masa depan yang baik untuk Amerika Serikat. Dia kan seorang seorang pengusaha ya. Dia seorang pengusaha, kemudian dia sangat concern dengan ekonomi, ya, dan itu yang kemungkinan nanti membuat US dollarnya akan strong dan mungkin emas bisa agak tertahan pergerakannya. Tapi kita perlu ingat histori di masa lalu ketika Donald Trump itu menjabat, dia itu melakukan memang bukan perang sipil ya, tapi perang dagang. Kalau dulu antara Amerika dengan China ya. Nah, sepertinya menurut saya ya ke depannya ini akan tetap terjadi perang dagang antara Amerika dan China karena Donald Trump sudah ngasih clue nih kalau misalnya barang-barang yang masuk ke Amerika ya, barang dari luar negeri yang terutama adalah dari China untuk mobil listrik itu bahkan dia akan memberlakukan pajak sampai dengan 100%. Nah, ini pasti nanti akan ada perang tarif. Di situ mungkin bisa sedikit menghambat pergerakan dolar, mungkin menaikkan harga emas atau sebaliknya. Nanti kita lihat itu ke depan. Itu ya Kak Siva. Nah, kita kembali ke chart. Menurut saya atau kita kemarin sudah prediksi ya bahwa gold ada kemungkinan akan di daily akan tertahan di area S1 di 2634 ya. Tapi ini ya sedikit tembus, tapi dia hampir ke pivot period sebelumnya di 2594 ya, 2600-an lah, tapi kemarin sampai 2610. Nah, hari ini pertaruhannya adalah kalaupun dia turun dari 2610 ya paling tidak dia akan ke area sini ya, antara 2600 sampai dengan 2570-an Kak Siva. Dia akan bentuk V. Atau ya kalau misalnya dia di area ini, di area 2605 sampai dengan 2595 ini nggak bisa tembus ke bawah, ya ada dia akan potensi ya bergerak di range ini aja. Karena ini kan belum ada fundamental lagi sih untuk data ekonomi Amerika ya, sampai dengan minggu depan di awal bulan ya. Di awal bulan nanti baru ada FOMC, ada data CPI, PPI lagi itu mungkin yang akan mendorong pergerakan harga emas dan dolar. Kemudian kalau kita lihat H1
H1 ini persis kita kemarin udah sampaikan ya, ada potensi dia akan tertahan di S1 ya, di 2611 ya kita kemarin sampaikan. Tapi dia memang turun sampai ternyata 2605 Kak Siva. Ya, low-nya di 2605. Ini 2605. Nah, ini kalau nanti misalnya dia kembali ke 2605 ya, dan dia tidak tembus ke bawah, bisa ambil posisi buy sih. Harapannya di support ini mantul lagi ya, minimal dia akan balik ke 2635. Tadi ada support satunya daily ya, atau targetnya bisa di 2650 itu. Kalau untuk sell mungkin tunggu di 2650, di sini bisa atau di sini ya 2640 sampai 2650 bisa ambil posisi sell. Harapannya dia akan turun ke area 2600-an gitu. Itu Kak Siva untuk gold ya. Mungkin perlu diperhatikan juga terkait news nanti malam kali ya, bisa di Nanti malam ada news apa Kak Siva? hari Selasa ini ada jam 10 ada 2 news high impact, sama nanti malamnya jam 2 pagi itu ada FOMC. FOMC meeting ya. Jam 22 itu ada new home sales. Data sebelumnya 738K. New home sales berarti pembelian rumah baru ya. Data pembelian rumah baru. Kemudian prediksinya di 724K. Lebih turun ya Kak Siva. Kalau lebih turun dan hasil aktualnya nanti juga hampir sama dengan prediksi atau lebih turun, berarti bet untuk dolar. Ada kemungkinan gold akan terkoreksi naik gitu ya. Jadi concern juga ya, nanti juga jam 2 ada FOMC meeting yang kita belum tahu nih agendanya apa. Kita baru bisa lihat nanti pidatonya para anggota Fed ini seperti apa di jam 2 dini hari ya Kak Siva. Jam 2. Jadi hati-hati kalau ada posisi, pastikan pasang antisipasi dan stop loss karena kemungkinan harganya akan bergerak sangat volatile ya. Tapi menurut saya range harganya itu yaitu tadi sih di area sekitar 2660-an sampai dengan di 2580-an Kak Siva hari ini. Jadi bisa ambil potensi momentum untuk pengambilan posisi di range harga itu ya Kak Siva. Itu untuk gold. Kemudian kita lanjut ke oil. Ya. Nah, oil juga terkoreksi karena memang beritanya adalah gencatan senjata. Jadi oil belum apa namanya belum didorong untuk naik ya. Nanti kalau misalnya ada apa namanya perlawanan yang sengit lagi di antara satu negara ke negara yang lain, nah di situ baru oil potensi untuk naik. Sementara harganya masih di range ini ya Kak Siva, 71.5 sampai dengan 66 Jadi kemarin saya udah sampaikan kalau mau sell, short sell bisa ya, TP-nya di 69-an dan ini udah kena, sekarang kan di 68,9 ya. Tuh. Jadi bisa memanfaatkan range area sideways ini Kak Siva. Kalau dia nanti ke 71 atau 72 bisa sell. Kalau dia nanti turun ke area 6766 di situ bisa buy. Itu Kak Siva. Itu sih untuk oil kayaknya tidak ada yang baru ya. Pergerakannya masih sideways cukup panjang dari kapan ini ya? Dari September hampir 2 bulan ya sampai dengan November sekarang. Itu untuk oil. Kemudian kita lanjut ke Bitcoin. Nah, Bitcoin kita kemarin sudah prediksi Kak Siva bahwa Bitcoin ini hati-hati kalau yang mau buy, kalian kemungkinan bisa dibilang FOMO ya, karena memang harganya sudah tinggi meskipun target dari cup and handle-nya belum tercapai di 110.000 US. Tapi kita udah sampaikan ya kemarin, harganya itu sudah rentan untuk mungkin koreksi untuk diangkat lagi. Nah, dan betul hari kemarin itu benar-benar terkoreksi dari harga 98.900 atau 99.000 ya. Low-nya itu sampai 92.500. Berarti ada sekitar hampir 7.000 poin pergerakannya apa namanya Bitcoin ya untuk terkoreksi. Nah,
hari ini menurut saya ini menjadi area yang cukup ini Kak Siva, cukup potensial untuk di retest ya, itu di area sekitar 91. Ini di R3-nya daily di sini. Tapi kalau kita lihat R1, menurut saya dia bisa ke 91 ya. Kalau misalnya di market futures kita bisa ambil sell kalau dia bisa naik lagi ke area 95 ini masuk sell, atau sekarang sudah bisa masuk sell. Targetnya paling rendah bisa di sini 91.500-an atau terendahnya kemarin di 92.500. Itu untuk Bitcoin ya. Bitcoin ini hari-hari menurut saya potensi untuk melakukan liquidity koreksi dulu sih ke bawah, sampai akhirnya mungkin dia akan cari pijakan untuk naik Kak Siva. Oke. Mungkin itu aja kali ya bisa Iya. hari ini. Cukup sekian buat analisa market hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman. See you in the next video. Goodbye. Bye bye.